Jelas kami akan memberikan kejutan di dalam perkara Pak Mukris ini biar semua itu lebih objektif dan secara adil memandang kasus ini seperti apa. Jadi jangan hanya melihat Pak Mukris anggota DPRD, kemudian ada orang nangis-nangis bahwa dia ditelantarkan, kemudian kita percaya kepada orang yang nangis-nangis itu. Selamat siang Pak Rian. Siang Pak Yandri. Pak Rian, terkait dengan penahanan Pak Mukris ini, dari jaksa kan menyatakan bahwa Pak Mukris tidak mau mengaku, maka itu menjadi salah satu pertimbangan. Nah, tanggapan Pak Rian selaku penasihat hukumnya Pak Mukris sendiri seperti apa? Ya, jadi pada kesempatan ini saya juga ingin menyatakan bahwa Pak Mukris itu korban pertama dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru. Memang di dalam pasal 100 ayat 5 huruf B Kitab Undang-Undang Hukum Acara yang baru itu dia menyatakan salah satu alasan orang ditahan itu ketika tersangka memberikan keterangan yang berbeda dengan fakta yang sebenarnya. Sehingga pasal ini atau alasan ini ditafsir oleh penegak hukum itu bahwa ketika tersangka itu menyatakan bahwa dia tidak melakukan tindak pidana yang disangkakan atau dituduhkan kepada dia, maka itu dia ditahan. Padahal kan sebenarnya kalau kita secara objektif membaca KUHP itu, hukum acara yang baru itu, menyangkut dengan pengakuan bersalah itu diatur di dalam pasal tersendiri, yaitu plea bargaining itu. Kalau dia mengaku bersalah, maka ancaman hukumannya diringankan, hukumannya diringankan atau tuntutannya dituntut lebih rendah. Jadi dengan interpretasi atau penafsiran alasan penahanan yang seperti itu, maka pasca Pak Mukris itu semua orang yang diproses di polisi itu berpotensi besar untuk ditahan. Karena penafsiran versi penyidik atau penegak hukum itu pasti orang itu bersalah lah. Dia maju dengan menyatakan bahwa dia sidik itu dengan kecurigaan bahwa orang ini melakukan tindak pidana ini. Jadi ketika kita menyangkal karena memang bukan menyangkal tapi kita merasa tidak melakukan tindak pidana itu, berbeda dengan interpretasi penyidik terhadap fakta, maka kita bisa ditahan. Itu bahaya di dalam penegak hukum. Dan ini bukan hanya Pak Mukris, tapi kita semua ke depan itu dapat ditahan dengan alasan dalam KUHP baru itu. Lagi pula bagi saya, di dalam filosofi hukum acara pidana itu ada yang namanya non self incrimination. Artinya orang itu tidak boleh memberikan keterangan yang menjebak dirinya sendiri. Karena itulah di dalam Miranda Rules itu ada yang namanya hak untuk diam, rights to remain silent, maupun hak untuk menyangkal. Lagi pula tidak semua perkara pidana itu orang bersalah. Kalau semua perkara pidana orang bersalah, tidak mungkin ada putusan bebas di pengadilan yang juga diatur dalam hukum acara. Putusan bebas itu artinya orang tidak terbukti melakukan perbuatan pidana. Nah, kalau orang itu harus mengaku supaya dia tidak ditahan, itu bertentangan dengan right non self incrimination tadi, maupun filosofi putusan bebas, maupun dengan plea bargaining atau pengakuan bersalah yang diatur tersendiri dalam KUHP. Jadi ini ke depan bahaya. Tapi kami menghormati keputusan itu walaupun kita berbeda penafsiran. Lagi pula dalam hukum acara pidana itu pola penafsirannya itu harus bersifat exceptio firmat regulam. Jadi kalau ada kekaburan ditafsir menguntungkan tersangka, tidak bisa menguntungkan negara. Itu tidak boleh itu tidak boleh, itu tidak boleh penafsirannya begitu. Tapi kami hormat keputusan dari kejaksaan. Demikian. Baik, Pak Rian. Berikutnya lagi terkait dengan kemarin beredar bahwa Ibu Anggi mendatangi DPD Provinsi NTT Partai Hanura. Nah, kira-kira tanggapannya seperti apa? Ya, saya pikir kan urusannya kan urusan hukum. Bahwa yang bersangkutan melaporkan Pak Mukris ke Polda itu dengan dugaan penelantaran yang diatur dalam Undang-Undang KDRT atau Undang-Undang Perlindungan Anak maupun dalam KUHP yang baru. Nah, kalau selama ini kan yang diteriakan oleh beliau dan sejumlah LSM itu kan dia ditahan. Nah, kok ketika dia ditahan lompat lagi ke urusan politik. Urusan PAW itu kan urusan politik sebenarnya. Itu urusan politik. Jadi urusan hukum itu jangan dipolitisasi, itu persoalannya. Jadi biarlah itu keputusan partai. Kami juga sudah bersurat ke partai baik DPC Kota Hanura maupun DPD. Kemudian dengan adanya tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang seperti itu, kami juga menjadi sanksi. Ini murni urusan hukum atau ini urusan apa? Bukan murni urusan hukum. Lagi pula
kalau dia di desak-desak untuk di PAW, apakah kita lupa dalam putusan perdata itu Pak Mukris itu yang dibebankan untuk mengasuh dua orang anak itu. Jadi putusan itu kalau ingkrah, anak-anak itu diserahkan ke Pak Mukris. Jadi kalau dia di PAW, bagaimana dia menafkahi anak-anak, sedangkan dia harus mengasuh anak sesuai putusan perdata. Berarti ini ada niat terselubung atau seperti apa Ya, itu Pak Rian? kami tidak tahu ya, tapi ini jangan mencampur adukan antara urusan hukum dengan urusan politik, itu dua hal yang berbeda. Jadi kok ini jadi melebar kemana-mana. Nah, begitu. Kemudian dalam kasus ini kami ingin menyampaikan bahwa kami akan memberikan kejutan. Kejutannya pada saat pengadilan, di pengadilan nanti. Sidangnya sudah ada info dari pengadilan, sidangnya itu tanggal 5 Februari 2026. Dan pada saat pembuktian kami akan memberikan kejutan. Jadi biar masyarakat tahu, kami tim hukum dari Pak Mukris akan memberikan kejutan. Keluarga juga sudah menyiapkan tim hukum tambahan yang sudah disampaikan kepada kami. Ya, kami menerima karena itu hak dari keluarga. Silahkan kita berkolaborasi dan kami akan memberikan kejutan dengan bukti yang baru kami dapatkan. Bukti yang baru kami dapatkan itu akan membuktikan bahwa selama ini sebenarnya ada penelantaran atau tidak. Selama ini uang itu cukup atau tidak. Kalau uang itu tidak cukup, uang itu dikemanakan. Jadi kami akan memberikan kejutan lewat bukti. Mungkin Bukti yang otentik. Pak Rian bisa dikeluarkan sedikit. Ya, pokoknya nanti lihatlah dalam persidangan. Kurang beretika juga kalau kemudian bukti yang akan kami ajukan di persidangan langsung kami bongkar. Yang jelas kami akan memberikan kejutan di dalam perkara Pak Mukris ini biar semua itu lebih objektif dan secara adil memandang kasus ini seperti apa. Jadi jangan hanya melihat Pak Mukris anggota DPRD, kemudian ada orang nangis-nangis bahwa dia ditelantarkan, kemudian kita percaya kepada orang yang nangis-nangis itu. Nanti kita akan lihat bukti itu. Nanti semua akan kaget dan bisa melongo. Ternyata kasusnya seperti ini ya, ternyata bisa seperti itu ya. Nanti kami akan berikan kejutan. Kami jamin kami kasih kejutan. Demikian. Terima kasih Ya. Pak Rian. Selamat siang. Siap.